Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, sebelum memulai kegiatan, silakan apa ada yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oh, boleh, Nuri. Sebelum memulai kegiatan bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Untuk kehadiran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu, 2 orang. Alasannya kenapa? Kan mereka saudara, jadi ada acara keluarga, jadi barengan. Baik. Apa kalian sudah siap? Siap Bu. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan, bagaimana jika kita melakukan ice breaking sebentar? Boleh Bu. Baik, yang pertama rilekskan badan kalian, lalu simpan tangan kalian di pundak. Tepuk-tepuk. Baik, selesai. Ada yang tahu gak sih apa itu bimbingan kelompok? Saya Bu mau coba. Coba apa sih? Jadi kalau bimbingan kelompok itu kita bebas mengungkapkan permasalahan kita di kelompok tersebut, jadi nggak ada rasa malu atau gimana ya, Nggak sungkan gitu ya, Bu. baik. Di sini bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu dalam suasana kelompok. Jadi kita bebas berdiskusi, mengemukakan pendapat dengan menggunakan asas-asas yang terdapat pada bimbingan kelompok, yaitu ada 4. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sudah. Setelah pembahasan barusan. Nah, pada bimbingan kelompok ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara belajar secara efektif dan efisien. Baik, di sini ada yang tahu pengertian dari belajar? Belum? Belum. Baik. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi belajar merupakan akibat adanya interaksi. Nih, kamu ya, interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia menunjukkan perbuatan dan perilakunya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja Bu faktor-faktor itu? Baik, di sini saya mengambil menurut Prenson. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama itu adanya sifat ingin tahu. Jadi kamu ingin tahu, misalkan nggak tahu terus dicari tahu. Yang kedua adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Yang ketiga adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Yang keempat ada keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang lebih baik, lebih baru, dan lebih kompetitif. Lalu yang kelima itu ada keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. Dan yang terakhir ada ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Adapun di sini motif-motif untuk belajar menurut Maslow. Yang pertama adanya kebutuhan fisik, adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran, dan yang terakhir adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain. Baik, di sini ada 7 cara belajar efektif dan efisien. Supaya kalian belajarnya lebih efektif, yang pertama kalian harus buat suasana belajar yang nyaman. Jadi yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Yang kedua ada
merangkum pokok pembelajaran. Jika guru sudah menerangkan, kalian boleh mencatatnya kembali dan dibaca setelah pulang dari sekolah. Yang ketiga ada belajar bersama. Waktu luang kalian gunakan untuk berdiskusi kelompok dengan teman sebaya. Yang keempat ada metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Jadi metode ini digunakan untuk orang yang kesulitan dan menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip. Yang kelima ada belajar dengan praktis. Yang dimaksud dengan belajar dengan praktis, yang kelima ada belajar dengan praktis. Jadi contohnya jika kalian sedang pelajaran IPA seperti botani atau apertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Lalu yang keenam ada belajar rutin, tapi jangan lama, asal kalian belajar teratur, misalkan dari jam 1 sampai jam 2. Setiap hari diulangi. Nah, itu akan berpengaruh terhadap prestasi belajar kalian, asalkan teratur, tapi jangan lama-lama. Yang terakhir ada mengerti bukan menghafal. Jadi kita harus mengerti, bukannya dihafal. Yang sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif untuk cara mengatasi belajar secara efektif dan efisien. Lalu bagaimanakah perasaan kalian saat mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini? Pikiran saya mungkin jadi lebih terbuka, Bu, mengenai belajar. Nah, tadi kan dijelaskan kalau belajar itu jangan terlalu lama, asal sebentar tapi sering gitu. Iya, asal rutin. Iya, rutin. Baik, apakah kalian sudah mengetahui dan memahami bagaimana cara mengatasi belajar secara efektif? Sudah, Bu. Baik. Apakah kalian sudah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi belajar? Baik, mungkin cukup sekian bimbingan kelompok hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita tutup bimbingan kelompok ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya alangkah baik. Sebelum pulang, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit sih?